Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler 1A. Di sini saya akan membahas tentang metode penarikan sampel dan uji asumsi klasik. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, ini dia yang akan saya bahas. Sebelum saya bahas, kita harus mengetahui apa itu metode penarikan sampel. Penarikan sampel adalah cara atau teknik yang digunakan untuk memilih sebagian anggota dari suatu populasi agar dapat dijadikan wakil atau sampel dalam penelitian. Lalu tujuannya sendiri ialah supaya peneliti tidak perlu meneliti seluruh populasi, tetapi tetap bisa memperoleh hasil yang mewakili populasi secara keseluruhan. Di sini ada dua macam tentang penarikan sampel. Yang pertama adalah probability sampling atau acak. Setiap anggota populasi punya peluang sama untuk dipilih. Lalu yang kedua non-probability sampling atau tidak acak. Pemilihan sampel berdasarkan kemudahan atau pertimbangan tertentu. Nah, di sini saya akan membahas tentang probability sampling acak, yaitu setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Cocok digunakan jika peneliti ingin hasil yang representatif dan bisa digeneralisasikan. Ada dua macam, sebenarnya 4, cuman saya letakkan 2. Yang pertama adalah simple random sampling atau sampel acak sederhana. Pemilihan sampel dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan kelompok tertentu. Contoh, mengundi nama 50 siswa dari daftar 500 siswa secara acak. Digunakan ketika populasi homogen dan jumlah anggotanya diketahui. Lalu yang kedua ada stratified random sampling atau sampel acak bertingkat. Populasi dibagi ke dalam beberapa strata atau lapisan, misalnya berdasarkan jenis kelamin, usia, atau pendapatan. Sampel diambil secara acak dari setiap strata digunakan ketika populasi heterogen dan memiliki kelompok yang jelas. Contohnya, meneliti kepuasan kerja berdasarkan kelompok pendapatan. Lalu kita masuk ke non-probability sampling atau sampel yang tidak acak. Tidak semua anggota populasi punya kesempatan sama untuk terpilih. Biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, biaya, atau data. Di sini saya letakkan 2 macam juga. Yang pertama convenience sampling atau sampel kemudahan. Memilih siapa saja yang mudah dijangkau oleh peneliti. Digunakan ketika penelitian awal atau eksplorasi. Contoh, menyebar kuesioner ke taman kampus yang mudah ditemui. Lalu yang kedua, purposive sampling atau sampel bertujuan. Peneliti memiliki responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitiannya. Contoh, meneliti dokter spesialis anak di rumah sakit tertentu. Nah, kita masuk ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang harus dilakukan pada model regresi linear berbasis ordinary least squares atau OLS untuk memastikan bahwa model tersebut valid, menghasilkan estimasi yang tidak biasa, serta konsisten. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keandalan hasil penelitian, sehingga penguji hipotesis dan prediksi dapat dipercaya. Hipotesis dugaan sementara. Asumsi-asumsi utama yang diuji meliputi normalitas, multikoliniaritas, heteroskedasitas, dan autokolerasi. Di sini macam-macam uji asumsi klasik ada 4. Yang pertama adalah uji normalitas. Bertujuan untuk menguji apakah residual selisih antara nilai observasi dan prediksi mengikuti distribusi normal. Lalu yang kedua, uji multikoliniaritas, yaitu untuk mendeteksi apakah ada hubungan atau kolerasi yang tinggi antar variabel, independen atau bebas dalam model regresi, yang dapat menyebabkan masalah dalam estimasi. Lalu yang ketiga, uji heteroskedastisitas, yaitu menguji apakah ada ketidakseragaman varians residual antara satu observasi ke observasi lainnya. Lalu yang keempat, uji autokorelasi atau dilakukan pada data time series atau runtut waktu untuk melihat apakah korelasi antara residual satu periode dengan periodenya sama.
Kapan sih uji asumsi klasik digunakan? Uji asumsi klasik wajib dilakukan pada analisis regresi linear sederhana maupun berganda yang menggunakan metode OLS. Namun, ada beberapa pengecualian. Yang pertama, uji multikolinearitas tidak perlu dilakukan untuk regresi linear sederhana. Lalu yang kedua, uji autokorelasi tidak relevan untuk data cross-section atau data time series yang tidak memiliki urutan waktu. Lalu yang terakhir, analisis regresi yang tidak berbasis OLS seperti regresi logistik atau regresi ordinal tidak memerlukan persyaratan uji asumsi klasik.